hukumnya Jero bagi yang mewinten dan bagi yang diwinten? Nah, untuk Jero bagaimana? Kalau waktu dia hidup tidak kena apa-apa, paling dia dikasih tegur. Kalau sudah meninggal dia akan dimasukkan ke dalam dunia yang gelap selama 100 tahun lebih. Itu hukumannya. Gelap, tidak ada sinar, gelap, tidak ada siapa, dan gelap direbut oleh semut. Bagaimana hukumnya bagi yang mewinten itu? Yang winten itu lebih berat daripada kita membunuh. Hukumannya yang winten itu biasanya dia taruh di dalam, kalau nggak salah dia taruh di bawah, lebih bawah dari neraka, namanya disebut dengan jambake loke. Om Swastiastu, Om Awigunam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh panita guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat-sangat saya hormati. Hari ini, tepat di Saniscara Sabtu Tumpak Kuningan hari ini, saya merasa sangat berbahagia sekali. Karena apa? Di hari yang sangat mulia dan sangat-sangat berbahagia ini, saya dapat berbagi kembali kepada kalian semua, sahabat-sahabat muda. Hari ini, di mana hari ini adalah kemenangan Dharma yang telah kita lalui di hari Raya Galungan kemarin. Kemudian pada hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada leluhur kita, kepada Deoyang, kepada sesuhunan yang ada di tanah Bali, di tanah wayah ini. Kemudian kepada dewa-dewa penembahan sesuhunan yang ada di tanah Bali dan di luar Bali. Untuk apa? Kemudian di hari yang berbahagia ini, kita mengucapkan terima kasih, menghantarkan dewa-dewa yang pitara-pitari, dewa langit ke alam stana beliau, ke Ardenareswari. Dengan hari kemenangan kemarin itu, hari ini kita mengantarkan beliau ke Parahyangan Agung. Untuk selanjutnya, beliau akan memberikan perlindungan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, mungkin memberikan rezeki kepada kita, kepada anak, sanak, persana, cucu-cucu kita semua, keluarga kita semua. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini, saya kembali berbagi pada kalian. Berbagi tentang apa? Tentang sebuah pewintenan, sahabat. Pewintenlah pembersihan. Pembersihanlah membersihkan diri baik secara jasmani dan rohani. Untuk dapat mendekatkan diri dengan dewa-dewa leluhur yang ada di Parahyangan. Nah, selanjutnya tentang pewintenan itu sendiri. Apa yang mesti kita lakukan? Kemudian untuk apa kita mewinten? Dan bagaimana tentang baik dan buruknya. Sahabat muda, sahabat milenial, nah hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini, kebetulan kemarin saya dapat berbincang-bincang dengan Jero Ase tentang pewintenan itu sendiri. Bagaimana baik dan buruknya, dan bagaimana sebab dan akibatnya. Apakah benar jika kita melaksanakan suatu pembersihan itu akan menuju ke alam yang lebih baik? Atau jika kita salah, melanggar rambu-rambu pewintenan itu sendiri akan menjadi neraka? Ini dia videonya, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya juga ingin bertanya tentang apa? Tentang mewinten.
mewinten dan bagaimana ketentuan orang mewinten tentang pewintenan itu sendiri. Nah, tentu saya ingin bertanya pada dirasa dalam kacamata nisnya. Swastiastu loh. Nih, begini loh. Di sini sekarang kan banyak sekali ya namanya fenomena mewinten itu ya. Jadi salah satu adalah pewintenan yang merurup itu, ya berawi. Jadi bahkan orang-orang yang bersangkutan yang diwinten itu tidak ngerti apa itu namanya pewintenan itu sendiri. Mungkin secara sangat sederhana mungkin pewintenan dia tidak mengerti. Kemudian apa arti pewintenan itu? Kemudian apa tujuannya? Nah, apa sebab dan akibatnya itu? Mereka tidak mengerti. Malah mereka tuh beramai-ramai mewinten. Jadi beramai-ramai massal. Kemudian ada yang saya tanya kemarin, kamu kerja di mana? Saya masih kerja di Pak, di pasar. Kamu ngayah di mana? Oh, enggak ngayah Pak, saya coba kerja. Nah, ada juga tukang ojek. Ada juga yang kerja di pemerintahan dan sebagainya. Nah, mereka tidak ngerti. Saya tanya, apa sih pewintenan itu? Nah, kamu merurup tadi itu apa tuh? Pakai kain putih segala tuh, ngerti nggak? Ya, saya disuruh. Nah, jadi itu. Jadi mereka nggak ngerti. Malah di tempat-tempat yang di pura, bahkan di Merajam. Nah, itu menjalankan pewintenan itu. Kalau mungkin merurup itu dijalankan di Berawi atau mungkin di Setri ya mungkin masuk akal ya, itu karena kan pewintenan Berawi ya. Nah bagaimana tuh menurut kacamata Jero? Swastiastu nggih tentang pewintenan. Nggih. Pewintenan, ambil dulu kata arti pewintenan dulu. Pewintenan berasal dari pewinten gitu. Pe artinya permata, winten artinya cincin. Apa? Cincin. Bungkung. Oh, permata dan bungkung. Iya, itu pewinten. Pewintenan itu ada 3, ada pewintenan Saraswati, Daseguna, dan Ganapati. Pewintenan Saraswati lagi dibagi 4. Ada Saraswati Sisyana, ada Saraswati namanya Widyana, ada juga Saraswati disebut dengan Meput Kala, ada juga dengan Saraswati dengan merurup tuh, merurup kain putih. Nah, pewintenan itu Saraswati. Iya, Saraswati itu. Pewintenan Saraswati yang pertama disebut Sisyana itu dari anak kecil baru SD kelas 1, SMP kelas 1, SMA kelas 1, bahkan perguruan tinggi itu disebut dengan Upanayana. Jadi Sisyana atau Upanayana. Pendekatan diri dengan Tuhan Aji Saraswati. Itu pewintenan yang pertama. Itu biasanya pewintenan itu berada di kalangan mahasiswa, mahayastra. Itu pewintenan itu boleh dilaksanakan pada anak kecil maupun anak dewasa. Nah, itu pewintenan itu sangat niste atau paling kecil di antara pewintenan yang lain-lainnya. Dan yang kedua, Widyana itu pewintenan ekejati. Sudah nyaluk ke pemangku, balian, tukang banten, serati. Bahkan dia sebagai tukang tukang membuat rerajahan seperti kajang itu. Itu yang kedua Widyana. Dan yang ketiga itu pewintenan Panditawi. Sudah dia memasuki Dwi Jatiwai. Sudah dia dirajah, sudah dikasih permata, sudah dia menghadap ke Tuhan atau ke Niskala. Kalau dia belum siap ke Niskala itu, janganlah ambil pewintenan yang ketiga itu. Karena pewintenan itu berat sekali, dah bahkan menjadi sakit. Satu, kalau kita salah satu ambil dari pewintenan yang ketiga itu, lebih baik kita ambil yang kedua, pewintenan yang Widyana itu. Karena pewintenan yang kedua itu masih kita dalam batas-batas, boleh ke pasar, boleh jual beli, boleh kita makan bebas, kecuali Banten yang kita Romon itu tidak boleh. Nah, yang ketiga itu sangat berbahaya karena sudah direrajah oleh Durga Birawi, sudah dipastu atau ditapak sidi. Itu. Nah, yang kedua, pewintenan yang kedua itu disebut juga dengan Daseguna. Daseguna itu pewintenan itu sudah 2 kali lipat dari pewintenan yang kedua. Misalnya Mangku Dalang, Mangku Balian,
mangku pemerajan, mangku kawitan. Itu daseguna memakai bebek putih jambul. Itu bebek putih jambul. Pantangannya apa kalau kawintenan yang daseguna itu? Tidak boleh kawin lagi 1 kali lebih. Itu daseguna namanya. Tidak boleh kawin lagi. Tidak boleh. Kalau misalnya yang istri meninggal tidak boleh kawin sampai meninggal. Itu sudah terikat oleh Oleh janji. oleh mempelai itu laki dan perempuan. Itu kalau pemangku biasanya kayangan jagat, kayangan 3, sadkayangan dan kayangan itu pemangku yang besar-besar. Nah, yang pewintenan yang terakhir disebut pewintenan Ganepati itu biasanya orang memasuki seperti ya, nyaluin barong, nyaluin pangpang, nyaluin napi ya, yang lain-lain seperti topeng itu. Tukang pemulut Iya, ya. itu Ganepati. Artinya pewintenan khusus berkepala 2. Seperti topeng tuh. Oh. Ya, harus tuh wayang tuh. Harus itu disebut pewintenan Ganepati karena pemikiran. Nah, pewintenan itu pantangannya kalau pewintenan Ganepati itu pantangannya tidak boleh memakan suku Pat. Daging babi tidak boleh, daging kerbau apalagi. Khusus dia makannya kalau bisa ayam. Kalau ayam itu bebas, tapi kalau pewintenan Saraswati itu masih boleh memakan apa saja. Yang paling bawah. Yang paling bawah dan tidak ada pantangan apa-apapun. Kecuali yang ketiga itu seperti yang pewintenan Pindatita itu. Tidak boleh pakaian itu tidak boleh. Yang Daseguna itu ya, tadi. Tidak boleh sama anak satu pakaiannya satu. Bahkan laki perempuan tempat tidurnya pisah. Itu yang Daseguna. Ya, kalau memang itu sudah dijalani aturan-aturan seperti itu. Sudah tidak boleh. Dah bahkan kalau memiliki cucu masih baru lahir sampai belum 3 bulan tidak boleh mengasuh si orang mewinten itu. Itu beratnya orang mewinten. Kalau mewinten itu kita tidak sadari kita memasuki kawasan Romon atau tempat yang kotor, ambil saja uang suhan dari sanggah kemuan kita tirta. Sudah Selesai. Itu pewintenan. Kalau kita berarti tidak ada alasan untuk tidak melihat orang meninggal gitu. Iya. Jadi boleh melihat orang meninggal tapi sampai di rumah harus ngeruat diri kan gitu. Iya. Tidak boleh lagi gini apa dah tuh baru sampai di rumah nggak usah deh saya nggak apa-apa. Siapa tahu kita sakit. Itulah akibatnya kalau kita sudah mewinten. Nah, Jero, ini terkait dengan pewintenan itu sendiri tadi. Nah, di era sekarang realita ini, jadi yang melihat kehidupan sekarang ini kan begitu Jero ya. Sekarang pandita yang baru-baru ini. Kalau pandita yang udah sepuh beda lagi nih. Beliau betul-betul Maryang Darmaning kepanditaan. Sudarmaning Dados Pandita kan gitu. Nah, pandita yang baru-baru ini, jadi mereka berusaha untuk mencari nanak, mencari sisil. Nah, bahkan mereka winten masal kan gitu. Bahkan setelah di winten, saya tahu orangnya kemudian suka selingkuh kah, suka ini kah, suka itu kah. Kemudian di media massa memperlihatkan cek saya winten, cek saya winten kan seperti itu. Nah, di sini apa hukumnya Jero? Bagi yang mau winten dan bagi yang di winten. Nah, menurut Jero bagaimana? Kalau yang mau winten itu hukumannya waktu dia hidup tidak kena apa-apa. Paling dia dikasih tegur. Kalau sudah meninggal dia akan dimasukkan ke dalam dunia yang gelap selama 100 tahun lebih. Itu hukumannya. Sama seperti orang gantung diri hukumannya. Gelap tidak ada sinar, gelap tidak ada siapa, dan gelap direbut oleh semut. Oke, dalam dunia skala dunia tidak kenapa-kenapa. Dia jadi selingkuh pun nggak apa. Jadi bahkan dia sampai melakukan oknum-oknum tidak. Jadi winten lah sudah biar saya diketahui sama winten tapi saya tetap selingkuh begitu. Nah itu. Nah, bagaimana hukumnya bagi yang mewinten itu? Ngewinten itu. Yang winten itu lebih berat daripada kita membunuh. Hukumannya yang ngewinten itu biasanya dia taruh di dalam, kalau nggak salah dia taruh di bawah, lebih bawah dari neraka, namanya disebut dengan Jambaka Loka. Itu Jambaka Loka itu seperti cerita Baka itu, sang
bangau yang dicapit oleh ketam tuh. Gitu hukumannya yang ngewinten. Makanya siapapun yang orang yang sudah suci, baik dia pemangku, seri empu maupun pinandita pandita, dia melakukan oknum-oknum seperti itu, dia hukumannya dijabeloko. Nah, itu kan Jabeloko. kalau orang mencari sisya, tentu dalam SD orang yang ditamatkan itu tentu orang sudah berhak dan wajar dan pintar gitu. Baru dia tamat sekolah SD, SMP, SMA dan sebagainya, universitas sebagainya. Nah, di sini orang yang menjadi sisya itu belum tentu dia tahu, kemudian belum tentu dia belajar, langsung di Winten begitu saja. Nah, begitu setelah itu, nah amburadul jadinya kan begitu. Itu realita yang ada sekarang. Nah, itu terkait dengan Winten gitu. Nah, kemarin kan begini jero nggih. Ini kan realita juga tiang saya ingin berbicara realita, kenyataan. Ini bukan 1 2 3 kali, sering kali terjadi. Nah, seseorang Winten. Winten ini si A, si B Winten, si A istri, si B adalah laki kan gitu. Nah, dia tuh datang ke seorang pandita mengatakan bahwa dia adalah seorang suami istri yang dahulu kala. Semasih dia tuh di dunia akhirat sana dia suami istri katanya kan gitu. Nah, lahir di dunia ini adalah dia katanya mendapat puisi bahwa harus kembali menjadi suami istri. Bahkan sudah diwinten sedemikian rupa disahkan oleh seorang guru pandita kan gitu ya. Nah, itu. Nah, di sisi lain secara skala di sini kan dia sudah kawin nih. Si A sudah kawin dengan istrinya, si B sudah kawin dengan suaminya kan begitu. Udah secara buta, disaksikan buta, diserikan dewa, disaksikan oleh manusia, trisaksi menyaksikan. Nah, bagaimana itu? Kok bergeser sekali ini? Kok diakui bahkan gimana? Seolah-olah diwajar-wajarkan saja begitu Jero. Gimana tuh? Biasanya kan orang-orang seperti itu dia cepatnya ingin menguasai lagi. Ingin menguasai lagi. Nah, dia kan dulunya suami istri dulu. Setelah dia reinkarnasi, setelah dia numadi, tidak lagi suami istri, dia mengaku-ngaku dia saudara gitu. Jadinya biasanya dia si A dulu sudah kawin, si B-nya belum kawin, itu dah yang menjadi gitu. Adu-aduannya. Nah, kalau si A, si B belum kawin kan tidak masalah. Ya. Nah, itu sudah kawin masalahnya nih. Salah satunya sudah kawin, itu dah yang jadinya keributan jadinya. Keributan rumah tangga. Memang Ya. salah satunya itu kemarin sempat mau cerai itu, yang di satu tempat ya, saya tidak mau sebut namanya, saya nggak enak nih. Yang itu jadi pandita dia, entah itu jadi pandita, jadi, nah ini keanehan dunia ini. Jadi, tapi kalau tiang memandang kemarin tiang sempat pulang ke rumah, bahkan dia ngomong di rumah di tempat saya di Peseraman tuh, ngomong di rumah bahwa saya ini kelahiran saya ini sama istri saya dulu, dan saya sekarang bersama-sama ke pura pun saya, mekemit pun saya berdua, ini ke pura bahkan terang-terangan dia begitu kan begitu. Nah, bagaimana itu Jero? Itu enggak menjadi suatu akibat nantinya tuh kepada di alam skala sana. Seperti orang-orang itu kebanyakan dia ngaku-ngaku dia seperti itu biasanya. Dia ngaku seperti jadinya suami istri, tapi dirinya tidak tahu kena karmanya. Biasanya seperti orang itu, kebanyakan orang-orang seperti itu, kebanyakan dia mengambil alih ke egoisasinya. Jadi nikmat yang dia cari sebenarnya ya, bukan kesungguhan yang dia cari kan begitu. Itu dah. Kebanyakan dia seperti itu. Tidak seperti orang-orang mestinya. Dia suka ini, melainkan dia sukanya ngaku-ngaku dia jadi gini, jadi gitu. Tapi kenyataannya tidak. Tidak. Ya. Itu kan kami begini, di daerah Jimbaran ada orang meninggal itu, anak-anak SMA ini, anak SMA meninggal karena tidak disetujui oleh orang tuanya, mau berpacaran, bahwa baru tidak disetujui pacaran aja, akhirnya kan dia tuh bunuh diri berdua, sama laki perempuan kan gitu. Nah, satu saat adalah orang spiritual nangkil masa tempat dipinjamlah roh orang dua ini pada lain ini, yang roh yang meninggal tadi anak SMA itu masuk ke roh yang perempuan, rohnya masuk ke orang spiritual perempuan, nah roh yang laki masuk ke orang spiritual yang laki. Nah, hanya ini berpacaran nih,
di skala berpacaran. Itu dulu pernah juga kasus seperti itu saya dapatkan. Ya. Nah akhirnya ya sekarang mereka sudah diaben, sekarang yang di Jimbaran sudah diaben, sudah dibersihkan itu. Nah itu roh halus. Nah bagaimana prosesnya? Kok bisa begitu roh? Roh halus itu bisa meminjam seorang spiritual itu. Karena orang spiritual itu lemah, bagaimana itu? Gini pada roh itu kan ada di mana-mana, baik ada di sini maupun di situ. Kalau roh itu belum dapat tempat, biasanya kan jadinya gentayangan. Itu dah kalau kita 1 detik, 1 menit kita tidak ada pikiran apa-apa, otomatis dia dimasuki oleh roh-roh itu. Itu dah jadinya seperti itulah. Seperti orang itu. Jadi orang lemah spiritualnya belum begitu tinggi, kemudian dimasuki oleh roh itu sendiri. Ya, Jadi butuh cuilnya masuk. butuh cuilnya masuk. Oh butuh cuil ya masuk ya, belum karena roh itu belum Disempurnakan. Itu. Sahabat muda, sahabat milenial, kita sebagai manusia, kalau memang kita tidak mesti muwinten, janganlah memanggil pewintenan itu sendiri. Kalau kita minta muwinten, kalau masih muda ya ambil yang paling rendah tadi, paling nista tadi. Sisi apa namanya? Upanayana. Upanayana ya, itu diambil. Kemudian kalau masih itu wajar saya tuh masih enak itu. Tapi kalau pewinten Dasuguno, nah itu udah bahaya itu. Dasuguno sudah disebut Ganapati. Nah itu. Wah itu jangan diambil. Yang satunya ambil. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah itu tadi saya berbincang-bincang dengan Jero Ase. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah itu tadi sebuah wawancara perbincangan saya dengan Jero Ase tentang sebuah pewintenan. Nah bagaimana dari kacamata Jero Ase tentang pewintenan itu sendiri? Kalian sudah simak tadi kacamata Jero Ase dari seseorang yang pernah meninggal, yang pernah merasakan bagaimana pahit dan getir tentang sorga dan neraka yang ada di alam sana. Sahabat muda, sahabat milenial, nah cukup hari ini saya berbagi kepada kalian di hari yang sangat berbahagia ini, di hari raya Kuningan ini. Kita sinap dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.